Hingga kini para habaib tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Artinya mereka itu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Meskipun hingga saat ini beberapa dari mereka masih berkuar-kuar, masih mengatakan kalau mereka adalah cucu Nabi. Ini salah satu videonya. Jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW, tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi, habaib memang benar cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang bilang seperti ini adalah salah satu dari klan Ba'alawi. Jadi misalkan ada pendapat seperti ini, yang berpendapat itu orang di luar Ba'alawi, artinya orang di luar keluarga Ba'alawi, yaitu mungkin masih bisa dipertimbangkan atau diperhitungkan. Tapi kalau yang bicara itu adalah orang dari klan itu sendiri, ya bagaimana mungkin orang luar akan percaya hal seperti ini. Dan wajar kalau dia itu menganggap bahwa yang benar itu adalah Ba'alawi, karena dia memang dari kalangan Ba'alawi itu sendiri. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau nggak... Jadi faktanya memang seperti itu ya. Habib atau para habaib itu bukanlah cucu Nabi. Itu berdasar kajian ilmiah seperti itu, berdasar sejarah seperti itu, berdasar tes DNA juga seperti itu. Sehingga sekarang pihak habaib itu tidak bisa membantah bahwa mereka itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Meskipun dalam video ini ada seorang habib yang masih bersikukuh menganggap dirinya adalah cucu Nabi. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macam-macam. Bahaya. Jadi kan sudah kelihatan banget ya. Memang para habaib itu memang sangat panik ya sekarang ya. Karena sudah berbagai cara dilakukan untuk apa ya? Untuk membuktikan kepada dunia atau kepada masyarakat Indonesia untuk memulihkan kepercayaan bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Karena selama ini memang rakyat Indonesia itu terdoktrin sebuah paham atau sebuah kepercayaan bahwa para habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Namun ternyata setelah dilakukan penelitian mendalam, dilakukan kajian ilmiah, ternyata nasab Ba'alawi itu tidak tersambung atau tidak terkonfirmasi kepada Kanjeng Nabi. Maka hal ini sangat wajar jika membuat oknum habib itu menjadi kebingungan dan mungkin merasa selama ini mungkin dianggap sebagai orang yang terhormat. Tapi begitu ketahuan bahwa habaib itu bukanlah dzurriyyah Nabi, otomatis harga diri mereka itu juga sudah tidak begitu ditinggikan oleh rakyat di negeri ini. Lah hal ini tentu saja mungkin menyakitkan perasaan mereka. Karena selama ini sering dihormati, sering disanjung, sering dipuja, tapi setelah ketahuan bahwa mereka bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, ya otomatis penghormatan itu sudah berkurang drastis. Nah inilah yang menyebabkan para habaib itu menjadi sedih. Makanya beberapa orang dari mereka masih melakukan cara untuk memulihkan kepercayaan rakyat Indonesia agar percaya dengan doktrin lama yang menyatakan bahwa para habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi. Sehingga orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi atau orang-orang yang membahas nasab Ba'alawi itu dianggap sesuatu hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan mereka. Nah, ini kan sebuah bantahan yang tidak ilmiah. Jadi harusnya kalau para habaib itu memang terbukti sebagai keturunan Kanjeng Nabi, harusnya punya bukti ilmiah yang bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Tapi kalau di video tadi kan cuma menggiring opini agar orang itu tetap percaya begitu saja kalau para habaib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi. Padahal faktanya tidak seperti itu. Kemudian sering juga ada pertanyaan, siapa sebenarnya keturunan Kanjeng Nabi yang ada di negeri ini? Ya tentu saja jawabannya adalah para wali songo dan keturunan wali songo. Itu adalah keturunan Kanjeng Nabi yang ada di negeri ini. Dan para wali songo itu menyebarkan Islam di Nusantara itu sudah sejak sekitar abad ke-14. Sementara para imigran dari Yaman yang kemudian dilabeli sebagai para habaib itu datang di Nusantara itu sekitar abad ke-19. Dan sebagaimana tercatat dalam sejarah,
salah satu leluhur habaib bernama Habib Usman bin Yahya itu tercatat dalam sejarah bahwa dia itu adalah antek Belanda. Dia bekerja kepada Belanda, membantu Belanda melawan orang-orang pribumi Nusantara yang tengah berusaha melepaskan diri dari penjajahan Hindia Belanda. Jadi dari sini saja sudah kelihatan siapa sebenarnya mereka. Kemudian kembali ke soal kepercayaan kepada habaib kok sekarang berkurang. Ya memang harusnya rakyat Indonesia itu sekarang itu mulai paham bahwa kita itu selama ini cuma didoktrin agar percaya, agar hormat kepada para habaib karena mereka itu adalah cucu Nabi, kan seperti itu. Tapi faktanya ternyata kita semua itu hanya dibohongi, hanya ditipu. Sebab faktanya para habaib itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Bahkan menurut para pakar DNA, ternyata kalau kita lihat di internet itu nasab atau haplogrupnya para habaib dari Yaman itu ternyata haplogrupnya itu G. Yang artinya kalau G itu bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi, tapi adalah ke jalur Yahudi Al-Khazar atau Yahudi Askenazi. Jadi itu adalah fakta yang harus diungkapkan ke publik. Jadi hal ini tidak boleh ditutup-tutupi. Sehingga jika misalkan sekarang itu kok para habaib itu kebingungan karena sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat Indonesia, ya memang harusnya seperti itu. Dan itu adalah suatu hal sebagai bentuk atau hukum alam yang berlaku di negeri ini. Karena siapapun yang berusaha menipu bangsa Indonesia, siapapun berusaha menipu umat muslim di Indonesia, suatu saat Allah pasti akan membukakan sebuah kebenaran tidak pandang bulu. Dan ini adalah salah satu bukti kebenaran itu bahwa para habaib bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.